Qatar sumbang peralatan olahraga bekas Piala Dunia ke Kenya. Qatar telah menyumbangkan peralatan olahraga yang dipakai saat Piala Dunia 2022. Peralatan tersebut disalurkan menuju negara Kenya. Duta Besar Negara Qatar untuk Kenya yakni Mohammed bin Mutahir menyerahkan peralatan olahraga kepada perwakilan pemerintahan Kenya di Pelabuhan Mombasa, Kenya. Joachim Low tolak latih Bayern Munchen. Joachim Low buka suara terkait rumor yang mengatakan bahwa ia akan menangani Bayern Munchen di musim depan. Ia menyebut bahwa rumor tersebut sangat jauh dari kebenaran. Ia menyebut bahwa ia tidak memiliki ketertarikan untuk bisa menangani Bayern Munchen, sehingga ia tidak akan jadi pengganti Thomas Tuchel di musim panas nanti. Joachim Low mengaku bahwa ia memang memiliki ketertarikan untuk kembali ke dunia kepelatihan. Namun pelatih berusia 64 tahun tersebut menyebut bahwa ia ingin melatih di luar Jerman. Park Hang-seo berpeluang besar jadi pelatih baru timnas Korea Selatan. Kandidat pelatih baru timnas pengganti Jurgen Klinsmann masih menjadi topik panas di Korea Selatan, dan mantan pelatih timnas Vietnam yakni Park Hang-seo disebut menjadi kandidat terkuat untuk menangani Korea Selatan. Namun Park Hang-seo kemungkinan hanya akan menjadi pelatih sementara untuk Korea Selatan untuk kelanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Korea Selatan bakal dua kali menghadapi timnas Thailand dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 dan juga 26 Maret mendatang. Lionel Messi di tahun 2024 2 laga 1 assist lalu 1 gol. 2 laga kompetitif sudah dijalani oleh Lionel Messi di tahun 2024 ini. Lapulka rutin berkontribusi aktif terhadap gol-gol dalam kedua laga tersebut. Messi diketahui tidak membuat gol di laga pembuka, tetapi mantan bintang dari Barcelona tersebut membuat assist di menit ke-39 kepada gol dari Robert Taylor. Dalam hitungan hari, Lionel Messi sukses membuat gol yang kemudian menyelamatkan Inter Miami dari kekalahan lewat gol di menit-menit akhir ketika mereka mengimbangi LA Galaxy. Kylian Mbappe dicemooh supporter timnya sendiri. Kylian Mbappe tampil di bawah performa terbaik di pertandingan kontra Rennes kemarin, sebelum akhirnya ia ditarik keluar untuk digantikan oleh Gonzalo Ramos di menit ke-65. Mbappe tercatat sama sekali tak membuat shot on target, dan momen Mbappe keluar lapangan pun diiringi oleh cemoohan dari supporter timnya sendiri. Mbappe baru-baru ini sudah memastikan bakal angkat kaki dari PSG ketika kontraknya berakhir di musim panas. Manchester United mau pulangkan Amrabat ke Fiorentina. Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United tak mau untuk mengambil penuh hak kepemilikan dari Amrabat. Setan Merah berencana untuk bisa memulangkan sang gelandang ke Fiorentina di akhir musim nanti. Amrabat hanya membuat 12 penampilan untuk Manchester United. Ada pula 5 aksi di Liga Champions dan 2 kali di ajang Piala Liga Inggris. Hukuman Everton dipangkas jadi 6 poin. Everton mendapatkan pemangkasan hukuman pengurangan poin dari 10 menjadi 6 poin. Diskon ini didapat setelah The Toffees mengajukan banding. Dewan banding Everton mengajukan banding sanksi pengurangan di-korting menjadi 6 poin. Angka itu dianggap sejalan dengan pedoman sepak bola Inggris. Banding Everton tersebut dikabulkan pada Senin malam, dan pasukan dari Sendes pun naik peringkat di klasemen Liga Inggris, yakni naik dari posisi ke-17 ke posisi 15 klasemen sementara. Juara Carabao Cup Liverpool cuma dapatkan 1,9 miliar rupiah. Liverpool tampil sebagai juara Carabao Cup usai mengalahkan Chelsea di partai final. The Reds juga membawa pulang hadiah uang dari turnamen ini. Dilansir oleh Mirror, pemenang Carabao Cup mendapatkan uang senilai 100.000 pound sterling atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Sedangkan tim runner-up membawa pulang uang setengahnya yakni sekitar 50.000 pound sterling. Besaran hadiah uang untuk pemenang Carabao Cup itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan turnamen yang lain, bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan gaji Virgil van Dijk yang mendapatkan bayaran 250.000 pounds per pekannya.
Klopp mantap pergi, trofi Carabao Cup tak akan ubah keputusannya. Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini, dan bek Liverpool Yanni Gomez menyebut bahwa Klopp tidak akan berubah pikiran meskipun sukses di Liverpool. Ini jadi trofi pertama Klopp di musim terakhirnya di Liverpool. Pelatih berusia 56 tahun tersebut telah mengumumkan akan meninggalkan Anfield Stadium di akhir musim. Legenda Arsenal iri dengan bocil-bocil dari Liverpool. Jan Rijk, striker legendaris Arsenal, terkesan dengan penampilan pemain muda Liverpool di final Carabao Cup. Mereka mengaku iri melihat mantapnya bocil-bocil dari Liverpool tersebut. Sport People menyebut rata-rata skuad Liverpool dari menit awal sampai menit akhir pertandingan itu masih berada di kisaran kurang dari 22 tahun. Setelah pertandingan, Jan Rijk pun tak sungkan untuk bisa melontarkan pujian kepada barisan pemain muda dari Liverpool. AS Roma berubah di tangan Daniel De Rossi. Keputusan AS Roma mengakhiri masa kerja Jose Mourinho membuahkan hasil manis, sebab penunjukan Daniel De Rossi sebagai pelatih mampu memberikan perubahan nyata di tubuh Lupi. Di tangan De Rossi, Roma hanya sekali kalah dari 6 laga awal di Serie A Italia. Satu-satunya kekalahan dialami Roma ketika berjumpa dengan Inter Milan, sang pemuncak klasemen sementara dan merupakan tim paling tangguh di ajang Serie A Italia. Pada era Jose Mourinho, Roma cenderung bermain dengan formasi 3-5-2 atau 3-4-2-1, dan formasi itu dirombak oleh De Rossi. Pelatih 40 tahun itu memakai formasi 4-3-3, dan ini adalah formasi yang sangat familiar bagi AS Roma. Ini adalah formasi yang sering dipakai pelatih-pelatih Roma sebelum era Jose Mourinho. Paulo Dybala cetak hat-trick pertama setelah 5 tahun. Paulo Dybala menunjukkan salah satu performa terbaiknya di musim ini ketika membantu AS Roma mengalahkan Torino. Dybala mencetakkan hat-trick ketika Roma menang dengan skor akhir 3-2. 3 gol di laga ini membuat Dybala layak dinobatkan sebagai man of the match. Lebih dari itu, winger Argentina itu berhasil mengakhiri puasa hat-trick setelah bertahun-tahun. Tercatat 3 golnya ke gawang Torino merupakan hat-trick pertama Dybala dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Lebih dari itu, gol-gol Dybala tadi juga menambah koleksi golnya di musim ini. Dia sukses mencetakkan total 11 gol dan 6 assist dalam 18 penampilannya untuk AS Roma di ajang Serie A. Wataru Endo, mesin Liverpool dengan otak defensif luar biasa. Gelandang Liverpool yakni Wataru Endo mendapatkan pujian dari Jurgen Klopp pasca tampil luar biasa di laga partai final Carabao Cup. Klopp menegaskan Liverpool sangat beruntung bisa mendapatkan Endo, apalagi ia dibeli dengan harga yang cukup murah. Harganya jauh lebih murah ketimbang yang dikeluarkan Chelsea untuk bisa mendatangkan Moises Caicedo. Jurgen Klopp, sang pelatih, tak terhenti sampai di situ. Ia juga memuji kecerdasan dari Wataru Endo khususnya dalam urusan bertahan. Secara sepak bola luar biasa, otak defensif luar biasa, puji dari sang pelatih. Arsenal login untuk perburuan Evan Ferguson. Daftar peminat Evan Ferguson di musim panas nanti semakin bertambah panjang. Terbaru, Arsenal dilaporkan berminat kepada striker milik Brighton tersebut. Football Insider melaporkan Arsenal membutuhkan striker baru di tim mereka, dan Arsenal sendiri yakin harus mengeluarkan dana yang sangat besar jika mereka benar-benar serius ingin mendatangkan Ferguson di musim panas nanti. The Seagulls dilaporkan hanya mau menjual sang pemain di angka 100 juta pound sterling. Tinggalkan Manchester United, Victor Lindelof lanjutkan karir di Italia. Dilansir oleh Vihayas, Victor Lindelof berpotensi berkarir di Italia di musim depan karena AC Milan tertarik untuk bisa mendatangkannya. Rossoneri diketahui butuh bek baru di lini pertahanan mereka, dan Lindelof diyakini punya profil yang tepat untuk bisa menjadi bagian dari lini pertahanan mereka. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Lindelof tergoda untuk pindah ke AC Milan di musim panas. Ini disebabkan ia di Manchester United mulai kehilangan posisi dari starter, sementara Gobbo Rossoneri dilaporkan siap menjadikannya sebagai pemain utama di lini pertahanan AC Milan. Pemain Sevilla bakal gabung Real Madrid di musim depan. Ada kabar terbaru beredar seputar aktivitas transfer dari Real Madrid. Los Blancos dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Juan Luis Sanchez dari Sevilla. AS melaporkan bahwa Real Madrid berminat untuk bisa mendatangkan Juan Luis sebagai suksesor dari Carvajal, dan bek berusia 20 tahun tersebut sudah 2 tahun terakhir menembus tim utama Sevilla. Diketahui ia mampu menunjukkan performa yang apik di sisi kanan pertahanan milik Sevilla.
Kontrak João di Sevilla sendiri berakhir pada musim panas tahun 2026 mendatang, dan Real Madrid dilaporkan perlu mengeluarkan uang sekitar 20 hingga 30 juta euro untuk bisa memboyongnya dari Sevilla. Chelsea siap all-in untuk datangkan Victor Osimhen dari genggaman PSG. Napoli Magazine melaporkan bahwa PSG tidak akan mudah untuk bisa mendatangkan jasa Osimhen karena sang striker juga menjadi target transfer yang serius bagi Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah menjadikan Osimhen sebagai target transfer utama mereka di musim panas. Sang pemain dilaporkan punya ketertarikan untuk bisa bermain di Liga Inggris. Alhasil ia sangat berminat ketika tahu bahwa Chelsea mendambakan jasanya di musim panas nanti, dan ia pun siap pindah menuju Stamford Bridge. Sang striker dilaporkan bisa ditebus di kisaran 120 juta euro dari Napoli. Jean-Claire Todibo buka opsi kembali dengan Barcelona. Jean-Claire Todibo baru-baru ini mengakui bahwa dia terbuka kembali menuju Barcelona di musim panas, meskipun ada ketertarikan dari Manchester United. Berbicara kepada Kanal Plus, Todibo tampaknya membuka pintu untuk kembali ke Barcelona daripada pindah menuju Liga Inggris. Barcelona tetaplah sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya belajar banyak dari Gerard Pique, Samuel Umtiti, dan juga Slime Lenglet. Itu sangat membantu saya menemukan level yang sangat-sangat tinggi selama berada di sana, ujar dari Jean-Claire Todibo. Manchester United berminat datangkan mantan pemain dari Chelsea. Ada kabar terbaru terkait aktivitas transfer dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk bisa memboyong Ross Barkley dari Luton Town. Tisal melaporkan bahwa Manchester United tertarik untuk bisa mendatangkan Barkley karena performanya. Menurut laporan yang sama, Sir Jim Ratcliffe juga merekomendasikan Manchester United untuk bisa mendatangkan Barkley. Sebelum bergabung dengan Luton Town, Barkley memperkuat Ognes, yang notabene adalah klub Sir Jim Ratcliffe di Prancis, dan kontrak Barkley sendiri di Luton Town akan habis di akhir musim, sehingga Manchester United bisa mendatangkannya secara gratis di musim panas. Alphonso Davies sepakat merapat ke Real Madrid. Skuad dari Real Madrid akan semakin ganas. Raksasa Spanyol itu dikabarkan sudah menjalin kesepakatan verbal dengan bek kiri Munchen, yakni Alphonso Davies. Alphonso Davies diyakini setuju untuk bergabung dengan Real Madrid di tahun 2025 secara free transfer ataupun di tahun 2024. Jika transfer itu terwujud di musim panas nanti, maka Real Madrid mesti melakukan negosiasi harga dengan kubu dari Munchen. Belum diketahui bandrol Alphonso Davies, namun mengingat sisa kontraknya yang tinggal 1 tahun lagi, maka Madrid memungkinkan akan mendatangkan Davies dengan harga di bawah nilai pasarnya.